Semangat pagi! Di sini Om Ayoyo menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bercerita tentang perhitungan pemasangan keramik lantai 40 x 40. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan adalah berapa kebutuhan semen, pasir, dan keramiknya, kemudian berapa harga borongannya, kemudian sebenarnya per hari itu dapat berapa meter pemasangan keramik lantainya. Kemudian ada juga yang menanyakan berapa hari pekerjaan pemasangan keramik lantai itu akan selesai. Oke, kita mulai dari kebutuhan bahan pemasangan keramik lantai per 1 meter persegi. Untuk kebutuhan bahannya, pertama tentu saja keramik 40 x 40. Kemudian kedua ada semen Portland. Kemudian ada pasir, kemudian ada semen warna. Loh, kok ada 2 semen? Nah, jadi untuk semen Portland itu untuk plesteran di bawah keramik. Lalu kemudian semen warna ini biasa disebut dengan nut keramik. Nah, untuk warnanya itu ada beragam ya. Ada warna putih, ada warna krem, ada warna kuning, ada abu-abu, dan seterusnya. Kemudian bagaimana jika semen warna ini dimasukkan saja ke dalam semen Portland? Ya, itu terserah Anda saja. Oke, sekarang kita kembali ke kebutuhan bahannya. Subscribe Om Ayoyo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Untuk keramik 40 x 40 ini memerlukan 6,63 keping keramik. Kemudian untuk semen Portland itu memerlukan 9,8 kg per meter persegi. Kemudian untuk pasirnya itu memerlukan 0,045 meter kubik. Kemudian untuk semen warna kebutuhannya adalah 1,3 kg per meter persegi. Kemudian kita lanjutkan ke penggunaan angka-angka ini. Contohnya, misalnya, luas lantai yang akan dikeramik adalah 100 meter persegi. Maka kebutuhan keramik 40 x 40 adalah 663 keping. Nah, untuk tahu luasan lantai yang akan dikeramik ini dari mana? Rumusnya adalah panjang kali lebar lantai yang akan dikeramik. Misalnya, lantai yang akan dikeramik adalah lantai kamar dengan ukuran 3 x 3 meter. Berarti luas lantai kamar yang akan dikeramik adalah 9 meter persegi. Sekarang kembali ke kebutuhan keramik 663 kepingnya. Nah, dari 663 keping keramik ini sebenarnya menjadi berapa dus sih? Anda bisa cek ke toko terdekat. Di sini saya tuliskan 6 keramik per dus. Jadi kebutuhan keramiknya adalah 663 dibagi 6, yaitu 110,5 dus. Loh, kok bukan 100 dus? Oke, sekarang saya jabarkan. Silakan sama-sama dicek di kalkulator. Cara perhitungannya adalah seperti ini. Luas satu keramik itu 0,4 dikali 0,4. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,16. Kemudian satu dus itu isinya 6 keramik. Berarti dikali 6. Sama dengan 0,96. Nah, terlihat kan satu dus itu tidak sampai 1 meter persegi. Kemudian untuk menjadi 1 meter persegi berarti caranya seperti ini. 1 dibagi 0,96 sama dengan 1,04 sekian-sekian. Jadi dengan kata lain, kebutuhan keramik per 1 meter persegi itu adalah 1,04 dus. Kemudian dari 1,04 ini kita masukkan ke contoh tadi. Misalnya ada 100 meter persegi, kita kalikan 100. Sama dengan 104,16 sekian-sekian dus. Loh, kok masih ada selisih? Nah, jadi dalam pemasangan keramik lantai pasti ada potongan-potongan di mana sisa potongan itu belum tentu bisa dipakai. Kemudian yang kedua, untuk antisipasi bila ternyata di dalam dus itu ada satu atau beberapa keramik yang pecah. Untuk kondisi seperti ini, di dalam proyek bangunan itu sering disebut dengan istilah waste pekerjaan.
Nah, berapa besaran angka dari waste pekerjaan pemasangan keramik lantai ini? Besaran waste untuk pekerjaan keramik lantai bisa dicek dengan cara berikut. Caranya seperti ini. 110,5 dus dibagi 104,16. Ketemunya 1,06 sekian. Artinya, besaran angka waste yang direncanakan dalam contoh ini adalah 6%. Nah, jadi bagaimana dong? Kita mesti beli yang 104 dus tadi atau yang 110 dus? Ya, terserah Anda saja. Yang jelas, kalau sampai melebihi dari 110,5 dus ini, berarti kategorinya boros material. Oke, sekarang kita lanjutkan ke semen Portland. Contohnya masih sama seperti tadi, luas lantai yang akan dikeramik adalah 100 meter persegi. Berarti kebutuhan semen Portland adalah 980 kg. Nah, dari 980 kg ini berarti menjadi berapa sak semen? Jika Anda memilih untuk memakai semen yang 50 kiloan per saknya, berarti 980 dibagi 50, hasilnya 19,6 sak semen. Tapi perlu diingat, di toko itu belinya nggak bisa koma-komaan. Untuk pembulatan sak semen ini, terserah Anda saja. Kemudian beda lagi jika Anda memilih dengan semen yang ukurannya 40 kilo per saknya. Berarti kebutuhan sak semennya adalah 980 dibagi 40. Hasilnya adalah 24,5 sak semen. Untuk pembulatannya juga terserah Anda saja. Sekarang kita lanjut ke pasirnya. Contohnya masih sama, luas lantai yang akan dikeramik adalah 100 meter persegi. Berarti kebutuhan pasirnya adalah 0,045 dikali 100 meter persegi. Sama dengan 4,5 meter kubik. Untuk pembelian pasir juga ada beragam jenis truk pengangkutnya. Misalnya, Anda memilih dengan truk yang kapasitasnya 3 meter kubik. Berarti 4,5 dibagi 3. Berarti hasilnya 1,5 rit. Kemudian jika Anda memilih truk yang kapasitasnya 5 kubik. Berarti jumlah ritnya 4,5 dibagi 5. Hasilnya 0,9 rit. Untuk pembulatannya, terserah Anda saja. Kemudian kita lanjut ke semen warna atau boleh dibilang nut keramiknya. Tadi contohnya luas lantai yang akan dikeramik adalah 100 meter persegi. Berarti kebutuhan semen warnanya adalah 1,3 dikali 100. Sama dengan 130 kg. Oke, tadi itu kebutuhan materialnya. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan tenaga per 1 meter persegi. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Untuk kebutuhan tenaga per 1 meter persegi keramik lantai, itu ada mandor, kemudian kepala tukang, kemudian tukang, kemudian helper. Untuk mandor di sini muncul 0,013 OH. Kemudian untuk kepala tukang itu 0,013 OH. Kemudian untuk tukang itu 0,125 OH. Lalu untuk helper 0,25 OH. Nah, dari angka-angka ini kemudian kita masukkan ke perhitungan seperti ini. Di sini saya contohkan misalnya mandor itu 150.000 per hari. Berarti perhitungannya adalah 0,013 kali 150.000 sama dengan 1.950. Kemudian kepala tukang misalnya 140.000. Dengan cara yang sama berarti perhitungannya 0,013 dikali 140.000. Hasilnya 1.820. Kemudian tukang misalnya 130.000. Dengan perhitungan yang sama berarti 0,125 dikali 130.000 sama dengan 16.250. Kemudian helper misalnya 100.000. Berarti 0,25 kali 100.000 sama dengan 25.000. Kemudian semua hasil perkalian tadi dijumlahkan, totalnya adalah 45.020. Angka 45.020 ini untuk estimasi jika Anda tidak pakai pemborong. Lalu jika Anda memilih untuk memakai pemborong, berarti ada tambahan biaya lagi. Untuk tambahan biaya tadi, saya contohkan di sini ditambah 12%.
berarti menjadi 45.020 dikali 1,12 sama dengan 50.422. Nah, kenapa kok harus ditambahkan 12%? Dengan adanya pemborong berarti pengawasan pekerjaan itu ada di pemborong. Kemudian pemborong itu juga ada administrasinya. Terus perusahaannya itu ingin berkembang juga kan? Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya dalam sehari itu pemasangan keramiknya dapat berapa meter persegi? Dari rumus di atas berarti satu tukang bisa mengerjakan pemasangan keramik lantai seluas 8 meter persegi per hari. Kemudian untuk menentukan estimasi berapa hari pekerjaan itu akan selesai, caranya adalah sebagai berikut. Tadi contoh luasan lantai yang akan dikeramik adalah 100 meter persegi. Kemudian dalam sehari ini bisa dapat 8 meter persegi. Berarti estimasi jumlah hari yang dibutuhkan adalah 100 dibagi 8 sama dengan 12 setengah hari. Lalu bagaimana jika Anda merasa estimasi jumlah hari tersebut dirasa kelamaan? Salah satu caranya ya dengan menambah jumlah grup tukang dan helpernya. Tapi dengan catatan ya, tidak serta-merta dengan menambah jumlah grup tukang dan helpernya itu bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan. Sekarang gini, ini contoh ya, misal ada lantai kamar yang akan dikeramik, ukurannya 3 kali 3 meter. Sekarang Anda bayangkan jika ada 1000 tukang dan kenek yang mengerjakan pemasangan keramik lantai ada di ruangan tersebut. Anda sudah tahu jawabannya. Oke, itu tadi cerita tentang perhitungan pemasangan keramik lantai 40 kali 40. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.